Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Pada kesempatan ini, di video ini saya Hindri Asmoko, Widya Iswara di Balai Diklat Kepemimpinan akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran di agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator. Sebelum saya menjelaskan lebih detail mengenai strategi pembelajarannya, maka saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran di agenda 3. Jadi ini memang cukup banyak tujuan pembelajarannya karena ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, 7 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, nanti Bapak Ibu mampu melaksanakan sistem akuntabilitas dan membangun budaya akuntabilitas. Kemudian yang kedua, mampu membangun hubungan kelembagaan sesuai dengan kedudukan dan tugas Bapak dan Ibu. Yang ketiga, mampu menerapkan organisasi digital di kantor Bapak Ibu, kemudian melaksanakan sistem manajemen kinerja dan membangun budaya kinerja di organisasi Bapak Ibu peserta pelatihan PKA. Kemudian yang berikutnya, mampu mengembangkan dan menerapkan standar kinerja pelayanan. Yang keenam, mampu menerapkan manajemen penganggaran secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, mampu melaksanakan SPIP ya, atau pengendalian internal ya, dan manajemen risiko lah kira-kira seperti itu. Sehingga di sini juga tujuannya adalah mampu mengembangkan budaya risiko. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, Bapak Ibu, maka ini pada agenda 3 ini memang mata pelatihannya yang paling banyak. Ada 7 mata pelatihan sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Maka nanti ada mata pelatihan akuntabilitas kinerja, ada mata pelatihan hubungan kelembagaan, kemudian ada mata pelatihan organisasi digital, mata pelatihan manajemen kinerja, mata pelatihan standar kinerja pelayanan, mata pelatihan manajemen keuangan negara, dan mata pelatihan manajemen risiko. Itulah 7 mata pelatihan yang ada di dalam agenda 3. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam pelatihan kepemimpinan administrator ini, ya, model pembelajaran yang diterapkan adalah blended learning. Oleh karena itu, tahapan pembelajaran termasuk di agenda 3 ini ada 3, yaitu tahapan pertama adalah pembelajaran mandiri, di mana pada pembelajaran mandiri ini menggunakan LMS dari LAN, Bapak Ibu peserta itu belajar secara mandiri dan membuat penugasan berupa pembuatan IC sesuai dengan 7 mata kuliahnya, 7 mata pelatihannya tadi yang diringkas menjadi 1 IC di agenda yang ketiga. Kemudian di tahap yang kedua adalah tahap pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Ya, dan ini tentunya Bapak Ibu para peserta masih ada di kantor masing-masing. Jadi pembelajarannya dari kantor masing-masing. Dan tahap yang terakhir, tahap yang ketiga adalah tahap klasikal. Pada tahapan ini nanti kita belajar agenda 3 di tempat pelatihan di mana kami melaksanakannya. Nah, strategi pembelajaran yang akan saya sampaikan di dalam video ini adalah strategi pembelajaran yang akan saya lakukan pada saat tahapan yang kedua, yaitu PJJ atau e-learning. Baiklah Bapak Ibu, saya mulai strategi pembelajaran apa yang akan kita gunakan pada tahapan 2 atau tahapan e-learning atau pelatihan jarak jauh ini. Nah, nanti di dalam pelatihan ini, pembelajaran jarak jauh atau e-learning ini akan dilaksanakan selama 4 hari pelatihan dengan total jam pelatihan adalah 29 jam pelatihan. Nah, rinciannya aktivitas apa yang dilakukan di masing-masing hari tersebut, ini bisa kita jelaskan sebagai berikut. Hari yang pertama, ya, sebelum kita masuk pada pendalaman agenda 3, maka kita bisa overview dulu sebentar mengenai sistem penyelenggaraan PKA.
ya. Itu kita bahas sedikit. Nah, karena nanti setelah itu kita coba overview juga bagaimana keterkaitan mata pelatihan di agenda 3 ini dengan mata pelatihan yang ada di agenda 1 dan 2, karena ini adalah satu yang berkelanjutan. Ya, setelah itu Bapak Ibu, kita akan membahas penugasan yang dilakukan oleh para peserta pada saat pembelajaran mandiri, ya, yang dihasilkan berupa IC. Maka nanti ada pembahasan mengenai IC, dan kemudian tentunya pada saat pembahasan ini kita akan memberikan feedback atau masukan umpan balik kepada para peserta. Setelah pembahasan singkat mengenai IC ini, maka kita lanjutkan dengan overview mata pelatihannya, karena ini ada banyak mata pelatihan, ada 7 mata pelatihan, maka ini kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Di hari pertama, ini kita akan mendalami mata pelatihan untuk kelompok 1 yang terdiri dari akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, dan standar kinerja pelayanan. Ya, kita perdalam, dan setelah itu kita akan memberikan penugasan, ya, individu dan penugasan kelompok. Penugasan individu nanti untuk pendalaman IC, ya, dari masukan-masukan yang kita berikan. Penugasan kelompok nanti akan ada kerja kelompok yang terkait dengan strategi untuk peningkatan kinerja dihubungkan dengan 3 mata pelatihan yang ada di kelompok 1 tersebut. Nah, ini sesi sinkronus. Ini kita lakukan sebanyak 3 jam pelatihan. 3 jam pelatihan. Nah, setelah 3 jam pelatihan ini, maka yang berikutnya adalah sesi asinkronus selama 5 jam pelatihan. Nah, ini nanti akan diisi dengan pendalaman materi oleh peserta dan juga menyelesaikan tugas individu, ya, yang berhubungan dengan mata pelatihan kelompok 1, dan juga nanti peserta akan mendiskusikan penugasan kelompok sesuai dengan nanti pembahasan di masing-masing kelompok. Itu di hari yang pertama. Jadi total jam pelatihan di hari pertama ini adalah 8 jam pelatihan. Kemudian di hari kedua ini juga ada 2 jam pelatihan sinkronus dan 5 jam pelatihan secara asinkronus. Pada pembelajaran 2 jam pelatihan secara sinkronus, ya, kita akan isi dengan presentasi hasil penugasan hari pertama tadi, ya, penugasan kelompok hari pertama akan didiskusikan di hari kedua ini. Nah, setelah itu kita akan bahas tugas individu dan kita akan berikan feedback, dan yang berikutnya kita akan overview, ya, overview mata pelatihan untuk kelompok 2, yaitu mata pelatihan hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Ya, setelah overview kita akan berikan penugasan kembali secara individu nanti untuk pendalaman IC-nya yang berhubungan dengan 2 mata pelatihan ini, dan juga nanti akan diberikan penugasan kelompok untuk membahas kasus yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada dihubungan dengan mata pelatihan kelompok 2 ini, ya. Itu sesi sinkronus. Kemudian setelah sesi sinkronus 2 jam pelatihan dilanjutkan dengan 5 jam pelatihan sesi asinkronus. Ini kembali peserta membuat pendalaman, melakukan pendalaman, dan juga mengerjakan tugas individu dan juga tugas kelompok. Kemudian di hari ketiga, ini sama dengan hari kedua, ada 2 jam pelatihan sinkronus dan 5 jam pelatihan asinkronus. Untuk 2 jam pelatihan asinkronus, kita akan isi dengan presentasi hasil penugasan kelompok di hari yang kedua. Nah, ini didiskusikan. Setelah itu, seperti sebelumnya, kita akan membahas isi tugas individu peserta dan memberikan feedback tentunya, ya. Dan setelah itu kita akan lanjutkan dengan overview mata pelatihan kelompok 3 yang terdiri dari manajemen keuangan negara dan manajemen risiko. Nah, setelah overview mata pelatihan ini, kita
akan lanjutkan dengan pemberian penugasan individu ya untuk pendalaman kembali isi yang terkait dengan 2 mata pelatihan di kelompok 3 ini dan pemberian penugasan kelompok ya yang berupa kasus yang berhubungan dengan ini dengan 2 mata pelatihan ini. Nah, setelah itu sesi berikutnya adalah asinkronus selama 5 jam pelatihan. Ini sama dengan sebelumnya, peserta mendalami materi, kemudian menyelesaikan tugas individu dan tugas kelompok. Kemudian di hari yang keempat, ya, hari keempat ini kita akan mulai tentunya dengan 2 sesi asinkronus ya yang kita isi dengan presentasi, diskusi hasil penugasan di hari ketiga untuk di kelompok. Ya, setelah itu kita juga akan melakukan pembahasan tugas individu dan memberikan feedback. Nah, kemudian setelah itu kita cuma melakukan benchmark secara keseluruhan dari materi-materi yang ada di agenda 3 ini, sekaligus nanti kita akan melakukan pembulatan materi kurikulum inti di agenda ketiga ini. Dan nanti yang terakhir kita akan mendiskusikan secara mungkin agak cepat ya, yang terkait dengan mata pelatihan penunjang apa yang nanti akan diambil oleh peserta yang nanti akan mendukung aksi perubahan dari peserta. Nah, ini yang ada di hari yang keempat. Nah, kemudian setelah itu ada sesi asinkronus yang nanti kita akan isi dengan lebih menguatkan tadi ya penugasan kelompok untuk melakukan hasil dari atau melakukan benchmarking terhadap keseluruhan mata pelatihan ini dan kemudian apa yang bisa dibulatkan dari kasus tersebut. Nah, inilah Bapak Ibu strategi pembelajaran yang akan saya sampaikan, yang akan saya lakukan untuk agenda 3 di pelatihan kepemimpinan administrator ini selama 4 hari pelatihan. Ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan baik dan tentunya ini akan kita persiapkan dengan sebaik-baiknya ya sebelum pelatihannya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.